Perkenalkan, nama saya Afiza Jutama Saputri dengan NIM A1A325103 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan membuat tulis video dari mata kuliah globalisasi dengan tema globalisasi dan krisis demokrasi. Nah, kita masuk kepada pendahuluan. Salah satu isu penting bagaimana implikasi globalisasi atau neoliberal dalam politik terutama bagi demokrasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Giles, neoliberalisme ekonomi telah menciptakan kondisi untuk kritik sosial lebih lanjut guna memperjuangkan kembali kebebasan dan demokrasi. Partisipasi masyarakat umum yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembajakan demokrasi. Demokrasi telah menjadi bahan perbincangan di forum-forum penting. Hampir semua negara mengklaim dirinya demokratis, meskipun sekedar melaksanakan standar umum demokrasi. Pergantian pemimpin secara berkala melalui pemilihan umum sejak tahun 1980-an, 33 rezim militer telah digantikan oleh pemerintah sipil. Sementara 140 negara dari hampir 200 negara sekarang ini melakukan pemilihan umum multipartai. Sejak keruntuhan Uni Soviet di penghujung 1980-an, sepertinya hampir semua negara mengklaim dirinya sebagai negara demokratis. Di era globalisasi sekarang ini, isu mengenai demokrasi menjadi relevan untuk diperbincangkan karena setidaknya dua alasan pokok. Yang pertama, pergeseran kekuasaan yang mendorong pentingnya melakukan redefinisi atau peran negara. Kedua, menguatnya tatanan neoliberal yang menciptakan kemiskinan dan ketimpangan dalam skala luas jika kondisi sosial ekonomi merupakan variabel yang penting harus dipertimbangkan. Nah, globalisasi mendorong atau menciptakan krisis demokrasi. Pada satu sisi, globalisasi yang dipotong oleh revolusi di bidang teknologi komunikasi telah memberikan sedikit peluang bagi implementasi demokrasi yang lebih luas. Tetapi di sisi lain, segala peluang tersebut menjadi hilang karena komersialisasi. Tidak bisa dipungkiri, kecenderungan globalisasi neoliberal adalah menguatnya kekuasaan baik ekonomi maupun politik pada segelintir orang atau kelompok orang. Oleh karenanya, ia membahayakan demokrasi karena ketimpangan yang diciptakan. Seperti perusahaan-perusahaan inilah yang sekarang berkuasa dan melakukan pembajakan atas demokrasi yang telah berlangsung. Nah, selanjutnya masuk ke dalam transformasi politik atau kurangnya otonomi negara. Nah, perubahan-perubahan yang dimaksud adalah dari pemahaman globalisasi sebagai suatu proses yang mengejawantah ke dalam suatu transformasi atau ruang organisasi dari hubungan-hubungan dan transaksi sosial yang dinilai berdasarkan tingkat anxiety, intensity, velocity, dan dampaknya yang membawa aliran-aliran transkontinental atau integrorial dari jaringan aktivis, interaksi, dan pengurangan kekuasaan. Nah, globalisasi telah menciptakan ruang di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam ekonomi politik global. Nah, globalisasi dan krisis demokrasi adanya dua faktor penyebab mengapa kekuasaan di era global sekarang semakin menurun. Yang pertama adalah interdependensi, di mana revolusi teknologi komunikasi dan semakin rendahnya biaya transformasi telah mendorong globalisasi. Oleh karena itu, pemahaman hubungan internasional sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yakni globalisasi dan dampak berakhirnya Perang Dingin dan kehancuran Uni Soviet. Lalu yang kedua adalah munculnya lembaga-lembaga supranasional. Selanjutnya adalah titik-titik kritis. Transformasi politik yang diakibatkan oleh globalisasi, terutama dalam kerangka bangsa, bagaimanapun akan memberikan implikasi yang tidak ringan bagi demokrasi. Ini pada akhirnya akan memberikan batasan-batas terhadap sistem politik dalam kemampuan merespon tuntunan warga negara. Sebaliknya, menguatnya kekuasaan korporasi-korporasi global telah mengkooptasi kekuasaan politik agar lebih berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka
pemilu telah menjadi semakin mahal. Selanjutnya kita masuk kepada kondisi sosial dan ekonomi. Argumen pentingnya kondisi sosial ekonomi harus dipertimbangkan sebagai kondeterminan dalam melihat kedua lintas demokrasi. Sangat relevan karena setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, demokrasi akan lebih substantif jika diikuti adanya kesempatan yang kurang lebih sama di antara warga negara dalam mengakses keputusan-keputusan politik penting. Lalu yang kedua, langkanya transformasi masyarakat karena biaya-biaya layanan publik yang mahal sebagai akibat liberalisasi, sehingga hanya keluarga-keluarga kaya saja yang mampu mengakses pendidikan berkualitas. Kelompok keluarga miskin tetap akan menjadi kelas bawah rendah karena minimnya pendidikan. Dan kondisi ini akan menjadi semakin buruk ketika layanan-layanan kesehatan dipangkas. Nah, masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi dan melek huruf juga semakin besar, sehingga memberikan persyarat yang cukup bagi terciptanya demokrasi yang. Nah, selanjutnya masuk kepada instalasi keuangan global. Di Indonesia, krisis moneter yang berujung pada krisis ekonomi telah menjadi katalisator bagi demokrasi politik. Kegagalan rezim di bawah otoriter Soeharto dalam menangani krisis-krisis ekonomi yang terjadi penghujung pada tahun 1997 telah melipat gandakan penduduk miskin di Indonesia. Sementara itu, pemerintahan yang sudah berada di ujung kejatuhan mengundang IMF untuk menyelesaikan krisis. IMF ternyata membuat krisis di Indonesia jatuh semakin dalam, yang dampaknya masih dirasakan hingga sekarang. Dengan melihat Indonesia, instabilitas keuangan global telah menciptakan krisis yang mengimplikasi pada dua hal pokok. Pertama, krisis menyulut demokrasi politik, dan yang kedua, krisis menciptakan tatanan neoliberal dalam negeri yang semakin kuat. Lalu, ancaman globalisasi terhadap demokrasi. Jika demokrasi bermakna pemerintah oleh rakyat, maka dasar sebenarnya terletak pada kemajuan dan peningkatan otonomi. Holt berpendapat bahwa otonomi adalah kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara sadar diri, perenungan diri, dan melakukan penentuan diri. Prinsip otonomi mengandung dua gagasan pokok. Yang pertama, rakyat seharusnya memegang peran penentuan diri. Dan yang kedua, pemerintah demokratis yang menjunjung tinggi kekuasaan yang dibatasi secara resmi. Lalu, fenomena globalisasi ekonomi inilah yang ditandai dengan menguatnya peran-peran aktor-aktor transnasional, khususnya perusahaan multinasional, yang dianggap telah membajak demokrasi itu sendiri. Nah, pendalaman demokrasi dan demokratisasi demokrasi. Meskipun globalisasi neoliberal memicu krisis demokrasi, melalui kemiskinan dan ketimpangan berpendapat, globalisasi informasi berkontribusi positif dalam menyebarkan gagasan demokrasi ke seluruh dunia. Contohnya dalam Pink Right di Amerika Latin yang menginspirasi perlawanan terhadap neoliberalisme, menunjukkan bahwa tekanan internasional dan pertukaran interaksi menjadi kunci dinamika saat ini. Anthony Giddens menekankan perlunya pengalaman demokrasi atau demokratisasi atas demokrasi yang bersifat transnasional. Giddens mengkritik sistem pemerintahan demokrasi barat yang masih terjebak dalam praktik kolonialisme, politik uang, dan kesempatan terselubung. Demokrasi ini menuntut penguatan budaya kewarganegaraan atau civic culture dan peran aktif masyarakat sipil sebagai sektor di antara negara dan pasar. Di tingkat global, meningkatnya kesaling hubungan antar negara memaksa adanya pengujian kembali atas teori politik konvensional terkait kedaulatan negara modern. Nah, selanjutnya adalah visi demokrasi kosmopolitan. Globalisasi menciptakan situasi ambigu di mana kemajuan teknologi, komunikasi beriringan dengan krisis dan sabotase. Proyek demokrasi di berbagai belahan dunia. Demokrasi kosmopolitan dipahami sebagai model yang memperhitungkan keterkaitan proses politik dan ekonomi. Dan level lokal sehingga global tujuannya adalah menundukkan isu-isu lintas batas.
Hal ini mendorong terjadinya demokrasi ganda, di mana kekuatan demokrasi diperkuat baik di tingkat nasional maupun pada organisasi internasional, melalui keterlibatan masyarakat sipil dan wakil-wakilnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.